Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai golongan 7A atau golongan halogen ya, halogen groups. Nah, yang akan kita bahas outline-nya adalah introduction ya, yang pertama, kemudian struktur elektronik dan bilangan oksidasi. Selanjutnya adalah sumber dan kelimpahan golongan 7A, kemudian ekstraksi unsur-unsurnya seperti apa, kemudian manfaat dari golongan dan persenyawaan ya, manfaat dari unsur dan persenyawaan golongan halogen, kemudian titik lele dan titik didih, ukuran atom dan ion, dan energi ionisasi. Oke, yang pertama introduction ya. Jadi unsur-unsur di golongan 7A ini bisa bereaksi secara langsung dengan logam untuk membentuk suatu garam ya. Dan unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang sangat reaktif dengan ion logam. Terutama fluorin ya. Di sini fluorin ini merupakan unsur yang paling reaktif di antara unsur-unsur di golongan 7A tersebut. Nah, unsur-unsur golongan 7A ini berada dalam bentuk molekul diatomik ya. Jadi tidak hanya F, Cl, Bri gitu, tapi semuanya dalam bentuk diatomik ya, F2, Cl2, Br2 dan I2. Dan unsur golongan 7A ini memiliki warna ya gasnya. Untuk gas fluorin atau F2 itu warnanya adalah kuning cerah. Kemudian gas Cl2 itu berwarna kuning kehijauan. Gas dan cairan Br2 itu memiliki warna merah tua kecoklatan. Kemudian gas I2 itu berwarna violet. Nah, padatan I2 ini mengkristal ya sebagai serpihan hitam ya. Jadi padatan I2 itu bentuknya serpihan hitam dan juga memiliki kilau logam, sedikit kilau logam. Jadi sedikit mengkilat padatannya tersebut. Nah, padatan ini bisa menghantarkan listrik ya, dalam jumlah yang cukup kecil ya, tapi bisa menghantarkan listrik, dan juga konduktivitasnya atau kemampuan menghantarkan listriknya ini meningkat ketika temperatur dari unsur tersebut dinaikkan. Nah, namun I2 cair ya atau liquid I2 ini juga bisa menghantarkan listrik tapi cukup kecil. Nah, mengapa si I2 ini dalam bentuk padatan dan juga dalam bentuk cair itu bisa menghantarkan listrik? Nah, hal ini bisa dijelaskan karena I2 ini bisa mengalami self ionization atau ionisasi dengan dirinya sendiri. Jadi I2 ini bisa mengalami ionisasi menjadi ion I3+ dan juga I3-. Nah, karena ada muatan ya di sini I3+ dan I3- sehingga memungkinkan si iodin ini ya, si iodin ini baik dalam bentuk padatan maupun dalam bentuk cair bisa menghantarkan listrik. Nah, ini merupakan warna-warna dari unsur golongan 7A ya. Fluorin ini warnanya kuning terang, kemudian klorin ini warnanya kuning kehijauan, kemudian bromin warna merah tua kecoklatan, kemudian iodin ini warna violet, dan astatin ini berupa padatan ya. Kemudian ada gasnya warna kuning padatannya yang hitam di bawah itu. Terus kemudian ini adalah serpihan dari iodin ya, serpihan hitam dari iodin yang memiliki sedikit kilau logam ya. Jadi padatannya berwarna hitam, terus kemudian ada mengkilatnya sedikit seperti itu. Nah, kemudian struktur elektronik dan juga bilangan oksidasi. Unsur-unsur di golongan 7A ini semuanya memiliki elektron valensi 7, yaitu 2 elektron di subkulit S dan 5 elektron di subkulit P. Nah, bilangan oksidasinya yang utama adalah -1 ya, mulai fluorin sampai iodin, kemudian klorin, bromin, dan iodin itu punya bilangan oksidasi yang lain seperti +1, +3, +4, +5, +6 dan yang lain ya, tapi yang lain ini kurang stabil ya, meskipun ada gitu. Yang paling stabil dan meruah itu yang -1. Nah, unsur-unsur di golongan 7A ini punya elektron 7 di kulit terluarnya, kemudian konfigurasi S2 dan P5. Nah, 1 elektron ya, kekurangan 1 elektron di subkulit P untuk mencapai gas mulia ya. Jadi P itu kalau gas mulia kan 6. Nah, di sini karena golongan 7 ya, jadi dia kekurangan 1 elektron di subkulit P-nya. Nah, atom-atom di golongan 7A ini bisa mencapai oktet dengan cara
mengikat ya dengan cara mengambil mengambil elektron untuk membentuk suatu ikatan ionik dan juga sharing elektron dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Nah, persenyawaan unsur golongan 7A ini dengan logam itu bisa membentuk senyawa ionik. Kemudian jika bersenyawa dengan unsur non logam, maka akan membentuk ikatan kovalen. Nah, kemudian sumber dan juga kelimpahan dari golongan 7A ini. Yang paling meruah di antara golongan 7A yang pertama adalah fluorin ya, dengan jumlah 544 ppm. Kemudian relatif abundance-nya atau urutan kelimpahannya adalah nomor 13, disusul dengan klorin, bromin, dan juga iodin. Nah, fluorin ini merupakan unsur dengan yang meruah nomor 13 ya, nomor 13 di kerak bumi. Sumber utama dari fluorin ini adalah mineral CaF2 yang disebut dengan fluorspar atau fluorid. Kemudian juga ada mineral lain ya yang mengandung fluorin, ini adalah fluoroapatit 3Ca3PO4 2CaF2. Nah, tapi fluoroapatit ini tidak digunakan untuk memproduksi HF dan juga F2 karena mineral fluoroapatit ini mengandung sejumlah SiO2. Nah, HF ini ketika diproduksi dengan SiO2 ya, ketika diproduksi dia bisa bereaksi dengan SiO2 di dalam mineral membentuk asam fluorosilikat sehingga fluorinnya ini tidak terbentuk gitu ya. Asam fluorosilikatnya adalah H2SiF6. Selain fluorspar, fluoroapatit, mineral yang mengandung fluorin itu ada juga kriolit ya, Na3AlF6, tapi cukup jarang ditemukan. Selanjutnya adalah klorin. Nah, klorin ini merupakan unsur meruah yang nomor 20 di kerak bumi. Nah, senyawa yang paling meruah dalam bentuk klorin ini adalah NaCl ya, karena sering banget kita dengar. Nah, NaCl ini beberapa bisa ditambang dan beberapa juga bisa melalui evaporasi atau penguapan air laut. Nah, kalau yang garam tambang ya, ditambang itu biasanya berupa Himalayan salt ya, warnanya itu pink-pink seperti itu ya, tidak putih seperti garam biasanya. Kalau garam biasanya yang berwarna putih itu merupakan garam dari hasil penguapan air laut. Nah, bromin dan iodin ya yang terakhir. Nah, bromida ini bisa kita temukan di air laut ya. Kalau iodin ini juga bisa kita temukan di air laut dengan konsentrasi yang cukup rendah. Tetapi si iodin ini banyak diserap dan juga bisa ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi ya di rumput laut ya, seaweed. Sehingga iodin ini seringkali bisa kita ekstrak, bisa kita peroleh dari rumput laut. Baik, selanjutnya yaitu part 2 ya, masih tentang golongan 7A, akan saya lanjutkan setelah ini. Terima kasih.